Pak Amri, bagaimana sih peran generasi muda atau Gen Z nih dalam mendukung kerja Bawaslu? Ya, generasi muda punya peran besar, terutama dalam menjaga agen edukasi politik. Halo Sobat Demokrasi, selamat datang di podcast Konsolidasi Demokrasi. Ngobrol santai, demokrasi terjaga. Podcast demokrasi kali ini kita ngebahas demokrasi yang ringan tapi tetap berbobot. Aku Safri Audina bakal nemenin kamu permisahan di rumah dalam obrolan seru hari ini. Di sini kita sudah bersama dengan narasumber kita yang luar biasa, yaitu Bapak Amri, selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan, sekaligus Koordinator Divisi SDM di Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan. Hai Pak Amri, apa kabar? Hai Kak Septri, kabar baik. Terima kasih sudah mengundang saya di podcast hari ini. Wah, senang sekali ya bisa ngobrol langsung dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan untuk memberikan wawasan demokrasi kita ini. Kalau kita bisa bicara tentang demokrasi, tentu nggak lepas dari yang namanya pemilu ya Pak ya. Tapi pemilu yang berkualitas itu nggak cuma soal memilih, tapi soal pengawasan juga ya Pak. Nah, disinilah peran Bawaslu Bangka Selatan jadi sangat penting. Pak Amri, boleh dijelaskan nggak secara umum dulu apa saja sih peran utama Bawaslu dalam sistem demokrasi di Indonesia? Baik, jadi Bawaslu itu memiliki peran strategis sebagai lembaga yang pengawas dalam setiap tahapan pemilu. Mulai dari tahapan pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, sehingga proses pemungutan dan penghitungan suara. Peran utama adalah memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan aturan, jujur, dan adil, sehingga proses demokrasi kita berjalan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Menarik banget nih teman-teman. Jadi bukan sekedar mengawasi nih, tapi juga menjaga kualitas demokrasi. Nah, Pak, kalau kita bicara lebih dalam nih, Pak, apa yang membuat Bawaslu ini disebut peran strategis, Pak? Ya, karena Bawaslu bukan hanya bertugas mengawasi, tetapi juga melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu. Selain itu, Bawaslu juga berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, memberikan edukasi politik, menyelesaikan sengketa proses pemilu. Jadi perannya itu sangat luas dan krusial dalam menjaga integritas demokrasi. Berarti ini bisa dibilang Bawaslu ini adalah penjaga gawang ya, Pak, dalam demokrasi kita ya, Pak? Ya, betul sekali. Tapi pengawasan yang kuat, potensi kecurangan atau pelanggaran bisa saja terjadi dalam dan merusak kepercayaan publik. Tapi tentu dalam menjalankan tugas tersebut, Bawaslu juga menghadapi berbagai rintangan ya Pak ya, atau tantangan ya Pak. Ya, Apa saja sih tantangan terbesar yang biasanya dihadapi Pak? ya tantangan cukup banyak, diantaranya banyak yang masih rendahnya kesadaran dalam pentingnya pengawasan pemilu, penyebaran informasi hoaks, keterbatasan sumber daya manusia dibanding luasnya wilayah pengawasan. Namun Bawaslu terus berupaya berinovasi, termasuk dalam melibatkan masyarakat sebagai pengawas partisipatif. Wah, berarti masyarakat juga punya peran penting ya Pak ya dalam menjaga demokrasi. Ya, sangat penting. Demokrasi yang sehat itu bukan hanya tanggung jawab lembaga, tetapi juga seluruh warga negara. Nah, ini menarik nih teman-teman di rumah. Banyak sobat demokrasi kita yang masih muda nih, Pak. Pak Amri, bagaimana sih peran generasi muda atau Gen Z nih dalam mendukung kerja Bawaslu? Ya, generasi muda punya peran besar, terutama dalam menjaga agen edukasi politik, melawan hoak, ikut serta dalam pengawasan partisipatif. Anak muda juga bisa memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk menyebarkan informasi yang benar dan positif. Jadi bukan cuma jadi pemilih ya, Pak, tapi juga bisa jadi pengawas ya, Pak. Betul sekali itu.
Wah, obrolan kita hari ini bener-bener membuka wawasan ya teman-teman. Kita jadi tahu bahwa Bawaslu bukan hanya lembaga pengawas, tapi juga penjaga integritas demokrasi di Indonesia. Terima kasih banyak Pak Amri atas waktunya yang luar biasa untuk obrolan kita hari ini. Terima kasih kembali, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sobat Demokrasi, ingat ya, demokrasi yang sehat butuh peran kita semua. Jangan lupa jadi warga negara yang aktif, kritis, dan peduli. Saya Seftri Audina, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Konsolidasi Demokrasi berikutnya.